DPRD Lampung Tengah menggelar rapat paripurna kesepakatan bersama rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Lampung Tengah tahun anggaran 2025, Senin 4 Agustus 2025. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Febri Antoni, didampingi Wakil Ketua 1 M. Ilyas Hayani Muda, Ketua 2 Cecep Jamani, dan Wakil Ketua 3 Wayan Dama, dan Sekretaris DPRD Ihsan. Turut hadir Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya, Sekretaris Daerah, Asisten Kepala OPD Forkopimda, serta para tamu undangan. KUA PPAS merupakan dokumen dasar penyusunan APBD. Di dalamnya termuat arah kebijakan fiskal daerah, prioritas program pembangunan, serta batas maksimal anggaran yang dapat dialokasikan. Dalam draft perubahan tersebut, target pendapatan daerah semula sebesar 2,958 triliun, direvisi menjadi 2,927 triliun, penurunan sebesar 30,86 miliar. Utamanya disebabkan berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat. Kendati pendapatan asli daerah PAD naik, tapi transfer pusat turun cukup besar. PAD naik dari 341,67 miliar menjadi 393,17 miliar atau meningkat 51,5 miliar. Namun dana transfer dari pusat turun signifikan dari 2,616 triliun menjadi 2,534 triliun atau berkurang 82,36 miliar. Menariknya, di tengah penurunan pendapatan, total belanja daerah justru meningkat dari 2,969 triliun menjadi 3,305 triliun atau naik 336,39 miliar. Defisit anggaran tersebut ditutup melalui pembiayaan daerah yang melonjak drastis dari 52,50 miliar menjadi 430,38 miliar. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini, Senin, tanggal 4 Agustus 2025, rapat ke-15, masa sidang ketiga, tahun sidang 2025, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Peserta rapat paripurna yang kami hormati, sebelum rapat paripurna kita lanjutkan, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Lampung Tengah. Kepada saudara petugas, saya persilakan untuk memimpin. Sumber pembiayaan berasal dari pinjaman daerah dan sumber sah lainnya. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan juga mengalami kenaikan menjadi 51,79 miliar. Dari sisi belanja modal mencatat kenaikan tertinggi dari 272,18 miliar menjadi 629,86 miliar. Sementara itu, belanja operasi menurun dari 2,191 triliun menjadi 2,105 triliun. Belanja tidak terduga tetap berada di angka 15 miliar dan belanja transfer naik tipis menjadi 501,32 miliar. Terkait hal tersebut, Badan Anggaran DPRD Lampung Tengah memberikan sejumlah catatan strategis kepada Pemkab Lampung Tengah. Antara lain, pengelolaan pinjaman harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah secara cermat. Perencanaan program harus realistis dan dapat dilaksanakan dalam waktu anggaran yang tersisa. Perhitungan gaji dan tunjangan ASN harus dilakukan secara akurat untuk menghindari defisit. Program kegiatan tidak boleh sekadar menyalin dari tahun sebelumnya, namun harus berdampak nyata bagi masyarakat. Tambahan anggaran untuk bantuan hukum harus dipastikan tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan real. Sosialisasi e-katalog LKPP bagi pelaku usaha lokal perlu diperluas untuk mendorong keterlibatan UMKM.
Evaluasi menyeluruh terhadap seluruh belanja harus dilakukan untuk menghindari pemborosan anggaran. Perbaikan jalan harus mengacu pada kondisi lapangan, bukan sekadar berdasarkan dokumen administrasi atau SK. Badan Anggaran DPRD Lampung Tengah menekankan meskipun APBD dapat mengalami perubahan, harapan masyarakat terhadap pembangunan dan pelayanan publik tidak boleh ikut berubah. Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPRD atas sinergi dan kerjasama yang terus terjalin dengan baik dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Kesepakatan bersama ini merupakan wujud nyata komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Rancangan perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2025 disusun dengan mempertimbangkan berbagai dinamika dan perkembangan terkini, baik dari aspek makro, ekonomi, capaian kinerja pembangunan maupun evaluasi pelaksanaan APBD sebelumnya. Para masyarakat paripurna yang kami hormati, berdasarkan menata rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025 yang akan disampaikan oleh saudara Bupati. Selanjutnya, DPRD Kabupaten Lampung Tengah melalui Badan Anggaran telah melakukan pembahasan rancangan KUA dan PPAS tersebut bersama eksekutif. Oleh karena itu, rapat paripurna pada hari ini akan dilanjutkan dengan laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Kepada juru bicara Badan Anggaran, saya persilakan untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Padikur, salam Tuhan. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah tentang pembahasan rancangan perubahan kebijakan umum APBD KUA dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara PPAS Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025. Yang terhormat Saudara Bupati Lampung Tengah, yang terhormat Saudara Wakil Bupati Lampung Tengah, yang terhormat Saudara Anggota Forkopimda Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat Saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat Saudara staf ahli bupati, para asisten, kepala perangkat daerah dan satuan unit kerja, yang terhormat Saudara insan dan hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan rahmatnya kita dapat hadir untuk bersama-sama mengikuti rapat paripurna yang telah diagendakan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, diamanatkan bahwa kepala daerah menyusun perubahan kebijakan umum APBD KUA dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara sebagai dasar penyusunan
prioritas pembangunan nasional dan provinsi. Setelah Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah melakukan pembahasan perubahan dua bersama tim anggaran pemerintah daerah, TAPD Kabupaten Lampung Tengah menguraikan perubahan pendapatan, perubahan belanja, dan perubahan pembiayaan, maka kami sampaikan yang pertama pendapatan daerah. Perubahan pendapatan daerah, target pendapatan daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2025 disepakati berkurang sebesar 30.869.477.313 yang semula target pendapatan murni sebesar 2.958.498.864 setelah perubahan menjadi 2.941.321.550 Perubahan angka ini terjadi antara lain. Yang pertama, pendapatan asli daerah mengalami kenaikan sebesar 51.507.000.000 rupiah dari semula sebesar 344.349.908 menjadi sebesar 393.349.908 Yang kedua, pendapatan transfer mengalami penurunan sebesar 82.369.477.313.25 dari yang semula sebesar 2.646.548.956 menjadi sebesar 2.646.148.956 menjadi sebesar 2.531.641.642.75. Yang kedua, belanja daerah. Perubahan belanja daerah. Belanja daerah disepakati juga sebesar 334.126.126.170 rupiah 99 sen dari semula anggaran murni sebesar 2.944.635.394 rupiah. Setelah perubahan menjadi sebesar 3.961.560 sen. Pergeseran angka ini terjadi pada yang pertama, belanja operasi mengalami penurunan sebesar 31.316.391 rupiah 1 sen dari semula anggaran murni sebesar 2.191.103.21.200 rupiah menjadi sebesar 2.759.704.808 rupiah 99 sen. Yang kedua, belanja modal mengalami kenaikan sebesar 305.678.160.962 rupiah dari semula anggaran
Yang keempat, belanja transfer mengalami kenaikan sebesar 10.464.581.600 rupiah dari yang semula sebesar 491.543.990 rupiah menjadi sebesar 501.324.125.590 rupiah. Yang ketiga, pembiayaan daerah. Perubahan pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah mengalami kenaikan sebesar 378.484.24 dari yang semula 52.500.500 rupiah menjadi 430.338.484.24. Pengeluaran pembiayaan disepakati meningkat sebesar 10.625.000.000 rupiah dari yang sebelum perubahan sebesar 41.863.470 rupiah setelah perubahan menjadi sebesar 51.763.470 rupiah. Adapun rekomendasi Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah saat pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut. Yang pertama, terkait pembiayaan daerah yang berasal dari pinjaman agar harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seluruh indikator terkait perhitungan angka pinjaman harus dihitung kemampuan fiskal agar tidak terjadi telat atau bahkan gagal bayar. Yang kedua, terkait program yang direncanakan agar benar-benar baik sehingga waktu masih memungkinkan untuk pelaksanaannya. Ketiga, agar dalam perhitungan gaji dan tunjangan ASN lebih cermat dan teliti. Keempat, dalam menyusun program dan kegiatan serta dalam penganggaran jangan hanya copy paste dari tahun lalu. Akan tetapi program tersebut bermanfaat untuk masyarakat dan tidak hanya bersifat seremonial dengan anggaran yang akuntabel. Kelima, penambahan anggaran yang cukup untuk program bantuan hukum. Keenam, sosialisasi bagi pelaku usaha di wilayah Kabupaten Lampung Tengah tentang NKL. Ketujuh, evaluasi semua program dan kegiatan hingga tidak ada anggaran yang mubazir. 8. Perbaikan infrastruktur. Jalan jangan hanya berdasarkan SK, hendaknya juga memperhatikan situasi dan kondisi yang mendesak. Sidang paripurna yang terhormat, demikian laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah terhadap hasil pembahasan rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan terhadap apa yang kami sampaikan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Penama bahasa Sosi Lampung, Mbak Nyamandio, bahasa Sosikan kurang tujuh di Metegumpa, Maha Kalimudo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunung Sugi 4 Agustus 2025. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Ketua Febri Antoni SDM. Terima kasih. Ketua DPRD Febri Antoni
menyampaikan DPRD akan terus mengawal proses anggaran agar dapat tepat sasaran dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Saudara Bupati dan saudara Paripurna yang kami hormati, dengan disampaikannya laporan Badan Anggaran DPRD, selanjutnya akan dilaksanakan kesepakatan bersama. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan minta kesepakatan dari dua anggota Dewan yang terhormat. Apakah rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan rancangan perubahan prioritas plafon anggaran sementara APBD Kabupaten Tengah tahun anggaran 2025 dapat kita sepakati? Saya ulangi, dapat disepakati? Penandatanganan nota kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi dasar dalam penyusunan rancangan perubahan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025. Pribadi nanya mana lagi kita bikin alasan besok gak masuk karena udah gak masuk lagi masuknya sebenarnya nggak usah kayak sampai kami sendiri pernah dulu gak bikin masalah ada hukuman saya udah hukum apa udah hukum habis saya gak mau. Bulan Oktober Jumlahnya apa duluan anggaran itu tahun ini kembali nah kalau memang terus mati sampai pakai lagi aja sama LPA tahun 27 bulan lalu kayak Makmur itu 1 Oktober nah kan lahirnya September jadi ada apa ya 2028 nya Maret pagi itu pakai 5 bulan Mas nggak pernah ke Kalimantan lagi? nanti habis umroh istri ngajain terus mas rada menek oh Kalau jadi PP, dia yang kangen sama PP habis berapa? itu kan anak yang paling disayang itu berdua PP habis ya paling nggak bawa hidup dan nonton karena selesai capek kan Kabupaten saya hah komisi pribadi nanya mana lagi
bikin alasan besok gak masuk. Kata, udah gak masuk. Lagi masuk lagi. Sebenarnya nggak usah. Kayak sampai kami sebelum pernah. Iya. Dulu gak bikin masalah. Ada hukuman, saya udah hukum sama aku udah. Hukum hati saya gak mau. Bulan Oktober, 1 Oktober. 1 Oktober. Jumlahnya apa duluan? Tapi orang itu tidak. Oh, ini kembali. Nah, Tidak. kalau demam terus mati. Kan pakai lagi aja sama SPA Tahun 27 bulan lalu kayak makmur itu 1 Oktober. Nah kan lahirnya September. Nanti jatuhnya Oktober. Ya 2028-nya Maret. Pagi ini kakek 5 bulan. Mama nggak pernah ke jabatan lagi. Nanti habis upah. Istri ngajain terus, Mas warna menek. Oh. Kalau Jadi DP, dia yang kangen sama aku. DP habis berapa? Itu kan anak yang paling disayang dua. DP habis berapa? Ya, paling nggak bawa duit 10 lah. Kalau mau longgar 5 bulan. Muda. Yang paling disayang istri itu 2 bulan. Pernah penuh. Hah? Penuh. Ya kata dia. Hati Yang paling perhatian sama dia itu. Beserta paripurna dan hadirin yang kami hormati, saya sama pimpinan Dewan mengucapkan terima kasih kepada para hadirin sekalian, terutama yang terhormat Saudara Bupati, anggota Forkopimda, serta yang terhormat para anggota Dewan atas kehadirannya untuk mengikuti rapat paripurna pada hari ini. Kami mohon maaf apabila ada pertanyaan rapat paripurna pada hari ini terdapat kekurangan dan kesalahan. Marilah rapat paripurna ini kita akhiri dengan bersama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Karena bahasa sikap ditakut, kimali masa orang itu tidak dibuat. Mahatul malibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Liputan melaporkan.